bahwa pencipta dan pemberi rezeki hanya Allah. Jadi ngerti. Tidak ada. Makanya hetop jamak ayat ini tadi oleh Allah diumumkan, ya ayyuhan nas, wahai semua manusia. Jadi semua manusia anak cucu Adam, baik yang mukmin, yang kafir, yang musyrik, ketika ditanya dengan pertanyaan ini, jawabannya sama. La khalikun qaddakun gairuhu. Tidak ada zat yang kuasa mencipta dan tidak ada zat yang kuasa memberi rezeki ghairullahi selain Allah. Walaupun orang-orang musyrik itu tadi menyembah selain Allah. Orang Yahudi ketika ditanya tidak akan menjawab Yahweh. Ada Yahweh, Tuhan yang mereka sembah. Saya ulangi, orang Kristen ditanya, ada pemberi rezeki, pencipta dan pemberi rezeki selain Allah, yakni Yesus, tidak akan berkata demikian. Sudah. Karena memang tidak ada bukti. Dengar, tidak ada bukti, tidak ada kenyataannya. Ada pencipta selain Allah, ada pemberi rezeki selain Allah. Mau dibuktikan dengan apa saja. Tidak ada selain Allah sebagai pencipta dan sebagai pemberi rezeki. Umpama ditanya juga kepada semua tokoh penganut agama animisme, bisa-bisa mereka malah tidak bisa menjawab. Mau dijawab kepada Tuhan yang mereka sembah selain Allah, tidak ada bukti. Ingat, tidak ada bukti siapa yang mencipta bumi, siapa yang mencipta galaksi, siapa yang mencipta alam semesta, siapa yang menumbuhkan pohon, siapa yang memberi rezeki pada manusia. Karya ikulah, maka setelah tidak ada jawaban selain Allah, la khalikun razakun, dia beri kode pertinggian jawaban. Perkataan Jalalain, jawaban pertanyaan la khalikun razakun khairuhu, pas Allah Ta'ala adahu la ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti karena hanya Allah, ini ngajikan Allah. Berarti karena hanya Allah sebagai pencipta, atau berarti karena selain Allah tidak ada yang kuasa mencipta dan memberi rezeki, hanya Allah yang kuasa mencipta dan memberi rezeki kepada semua makhluk, khususnya kepada manusia. Makanya Allah pas menegaskan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah.
Karena hanya Allah sebagai pencipta dan pemberi rezeki, maka Tuhan adalah Allah. Karena pertanyaan ini ditanyakan kepada siapa saja, adakah Tuhan selain Allah yang kuasa mencipta dan memberi rezeki pada kamu sekalian? Jawabannya tidak ada. Karena ternyata yang kuasa mencipta dan kuasa memberi rezeki hanya Allah, maka la ilaha illallah, maka berarti tidak ada Tuhan kecuali Allah. Karena yang namanya Tuhan adalah Al-Khaliq pencipta dan Ar-Razzaq pemberi rezeki. Ingat, bab pencipta dan pemberi rezeki ini tidak bisa dipisah. Jadi berarti tidak ada Tuhan yang berhak untuk dituhankan dan disembah, ditunduk patuhi kecuali Allah. Lalu Pak Allah bertanya, wahai orang-orang kafir musyrik khususnya, kalau memang tidak ada pencipta dan pemberi rezeki selain Allah, wa anna tufakuna, mengapa kamu bisa berpaling? Mengapa kamu sekalian bisa berpaling daripada Allah? Arab kafir mak bisa memo pada Allah, menyembah kepada selain Allah. Mencipta ada pencipta dan seobasa abri rezeki selain Allah. Hanya Allah yang kuasa mencipta dan memberi rezeki. Arafah betemah bisa nemo dari Allah. Kenapa kamu sekalian kok bisa berpaling dari menyembah Allah, dari mentuhankan Allah, tunduk patuh kepada Allah? Kenapa wahai orang-orang Kristen, kenapa kamu kok menyembah Yesus Kristus? Dengar, mengapa wahai orang Yahudi kamu sekalian menyembah Yahweh? Wahai orang Majusi, kenapa kamu sekalian kok menyembah api? Dengar, dari apa yang sudah diterangkan ini membawa pada kita menjadi paham. Ya, total berpertanyaan. Dari apa sila eksplanasi itu membawa kita menjadi paham dan mengerti berarti manusia anak cucu Adam dari dulu sampai sekarang yang menyekutukan Allah, yang menyembah kepada selain Allah, lebih-lebih yang mentuhankan selain Allah dan menyembah selain Allah, maka tindakan mereka atau apa yang mereka kerjakan dan apa yang mereka percayai itu, kalau kita pandang dari sudut sisi manusia, jelas dalam ini
tindakan orang-orang musyrik yang menyembah kepada selain Allah, yang menyekutukan Allah, misalnya seperti penganut agama Kristen. Dan orang-orang musyrik yang mentuhankan selain Allah dan juga menyembah selain Allah. Jelaskan tindakan mereka dan kepercayaan mereka adalah dalam ini secara sudut pandang manusia. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Jelas tindakan mereka itu ialah tindakan yang salah. Jelas tindakan mereka itu ialah tindakan yang salah dan bodoh. Jelas tindakan mereka itu salah. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas tindakan mereka itu salah. Coba pikir apa setelahnya. Gambarannya. Kalau kita mau melihat sudut pandang akal yang logis atau yang logika, satu ditambah satu menjadi dua. Kalau satu ditambah satu menjadi tiga atau sama dengan tiga, ini jelas sudah tidak logis, tidak logika. Maksudnya tidak sesuai dengan konsep. Jadi kalau ada orang satu ditambah satu menjadi tiga, berarti itu tindakan yang tidak logis, tetapi tindakan yang disengaja, karena ada tujuan yang tidak logis. Sama dan tikus. Yang namanya Tuhan itu adalah harus pencipta. Dan kalau sudah pencipta, harus memberi rezeki. Karena pencipta di dalam mencipta makhluk sekaligus pasti menjamin rezeki. Mustahil pencipta yang kuasa mencipta lalu ciptaannya tidak akan dijamin rezekinya, mustahil. Ingat, mustahil. Nah, kalau ada orang dianggap sebagai Tuhan dan disembah, ditunduk patuh, ternyata itu selain Allah, bukan tidak kuasa mencipta,
dan juga tidak kuasa memberi rezeki. Ini kan tindakan tidak logis, tindakan yang tak sesuai dengan konsep akal. Ini ngaji. Maka kalau selain Allah tadi yang disembah sudah jelas tidak sesuai dengan akal, bukan Tuhan karena tidak kuasa mencipta dan memberi rezeki. Makanya kepercayaan mereka itu oleh Allah tidak disebut keimanan atau keyakinan atau kepercayaan, malah disebut dengan dugaan, sangka. Namanya sangkaan, ada yang logika, ada yang tidak. Cuma lebih banyak yang tidak logis. Kalau sangkaan itu ternyata logika, berarti itu kepercayaan, bukan lagi logika, bukan lagi dugaan, tapi kepercayaan. Contoh kepercayaan, keimanan dan kepercayaan orang mukmin, orang Islam kepada Allah, Allah sebagai Tuhan dan Allah sebagai sembahan. Logis. Ini bukan dugaan, kepercayaan, karena memang Allah diyakini sebagai Tuhan karena Dia kuasa mencipta dan kuasa memberi rezeki. Maka itu bukan dugaan, tapi sebuah kepercayaan, keimanan, karena terbukti. Kalau orang itu percaya pada Yesus sebagai anak Tuhan dan disembah, tapi kenyataannya Yesus tidak kuasa mencipta, tidak kuasa memberi rezeki. Maka ini namanya bukan kepercayaan, dugaan, sangka. Jadi tepat apa yang dikatakan, ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Semua kepercayaan orang-orang musyrik kepada Tuhannya selain Allah, Allah menyebut sebagai dugaan, berdasarkan sangka. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi ini hati. Maka tindakan orang-orang musyrik dalam menyembah selain Allah jelas tindakan yang tidak logis, yang tak logika, tak sesuai dengan konsep akal pikiran manusia. Aneh. Sedangkan dalam kehidupan dunia mereka sosok rasionalis, sosok berpijak, berpegang teguh pada konsepsi akal. Malah mereka terang-terangan mengikuti filsafat rasionalisme yang menjadikan akal segala-galanya. Apa saja yang tidak logis, yang tak logika, mereka tolak dalam kehidupan dunia. Tapi ternyata
Di dalam kehidupan beragamanya mereka malah berpikir tidak logis. Makanya mereka berpikir tidak logika, tak sesuai dengan konsep akal. Makanya lalu Allah khususnya dalam ayat ini dalam begini. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'anna tu'fakuna. Dalam Fa'anna tu'fakuna. makanya lalu Allah pas ada buah bersaksi kayak apa. Dalam ayat yang sudah kita bahas berfirman fa'anna tu'fakuna. Maka bagaimana tu'fakuna kamu bisa dipalingkan dari Allah. Dan mak bisa ekor dari Allah. Selain Allah sebenarnya beri Tuhan, bukan Allah. Buktinya dia bukan pencipta, bukan pemberi rezeki. Kenapa kamu kok menyembahnya? Menyangka dia sebagai Tuhan, lalu kamu menyembah. Wahai orang-orang Kristen, kenapa kamu bisa dipalingkan dari Allah? Kenapa kamu selalu menyebut Tuhan Yesus, Tuhan Yesus? Lalu kamu berdoa kepada Yesus, menyembah kepada Yesus. Padahal Yesus bukan pencipta, bukan pemberi rezeki. Memang awalnya mak disebut efemu jadi tak logika. Ini aku tahu. Pertanyaan semacam ini dari Allah kepada orang-orang musyrik kita temukan dalam Al-Quran banyak. Fa'anna tu'fakun dan fa'anna yufakun. Kenapa mereka dipaling? Jadi pertanyaan Allah fa'anna tu'fakun. Mengapa wahai orang-orang musyrik kamu sekalian bisa dipalingkan dari Allah? Kan sama dengan tadi. Kalau 1 ditambah 1 logikanya itu 2. Lalu kenapa 3? Lalu kamu menganggap itu 3. Ada apa? Karena pada masing-masing mencoba ngaji terongi dengan dia mak disebut beda apa? Kung tak kuantre ketemu mena dapat kok ikan pelek. Dengan tampelengan dia berkata. Kemudian, ya apa yang ekspor? Berarti kan bersetan. Akalat tengin mata. Melan supaya enak berko etampeleng, botak nempeleng ke betul. Nempeleng setan. Mak, nempeleng kan dia saya kan nempeleng benar. Kita berarti orang-orang ini orang-orang musyrik bertindak tidak logika itu berarti ada yang mempengaruhi atau ada yang menyebabkan.
sama dengan badan. Kenapa badan itu tidur? Karena malam tidur sekejap. Inilah. Dia tidur sekejap. Sila berjenah pokok tidur. Jadi pertanyaan ini, kenapa kok bisa kamu dipalingkan kalau sudah jelas selain Allah itu bukan Tuhan? Berarti kamu menyembah kepada selain Allah, ada yang mempengaruhi, atau ada yang menyuruh, atau ada yang menjadi penyembah. Ya, tentu saja ini masih belum selesai. Toh, Allahu Akbar. Yo.